semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan pada hari ini. Atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam acara Al-Quran. Serta tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima adalah pemaparan diseminasi budaya positif, yang keenam lain-lain, dan ketujuh adalah penutup. Kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ana Maulana. Kepada beliau kami persilakan, kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk berdiri. Yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Ahmad Rizki. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdulillah, alhamdulillah, ya wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sayyidina ya Rasulullah. Hadisna wa iya abdillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وأزيد العبد وبركة في الرزق وتوفيقا من الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في ساعة الموت ونجد من النار ورحمة عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Acara yang keempat yaitu sambutan. Yang sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tayuprama 1, Ibu Puji Rustialia SPDSD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Moni Kasih Jayanto selaku calon guru penggerak di angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tayuprama 1 yang hadir pada hari ini. Marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang istimewa ini. Selawat serta salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah yang menjadi panutan kita dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua karena pada hari ini Bapak Moni selaku calon guru penggerak di angkatan 11 akan memimpin dan memotivasi kita dalam perjalanan mengembangkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Budaya positif bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan komponen integral dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Calon guru penggerak memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini meliputi sikap saling menghargai, kerjasama, empati, dan juga integritas. Semua nilai ini harus kita tanamkan dalam kegiatan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar dapat membentuk karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, melalui acara ini kita akan berbagi pengalaman, ide, dan strategi tentang bagaimana menerapkan budaya positif secara efektif di lingkungan sekolah. Saya berharap setiap peserta dalam kegiatan ini dapat mengambil pelajaran berharga dari sesi-sesi yang akan disampaikan dan dapat mengimplementasikan dalam praktek pendidikan sehari-hari. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Mari kita bersama-sama menjadikan acara ini sebagai langkah awal yang positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di sekolah kita dan pada umumnya pendidikan di Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar dan berdampak positif bagi kita semua. Untuk itu, acara diseminasi budaya positif ini saya buka
dengan mengucap basmalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Presiden Sekalian. Yang acara yang kelima yaitu acara ini adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Monik Pamungkas SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Puji Rosmeyandia, SPD MPDSD, dan rekan guru SD Tali Tolak 1. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini yang memberikan rahmat dan hidayah sehingga hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita semua ini bisa berkumpul di acara hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya beliau di amin. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana budaya positif yang saya ilmu yang saya peroleh dari guru penggerak. Nah, budaya positif ini dilaksanakan atau dipelajari pada modul 1 di guru penggerak. Nah, ini di sini acara ini yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, saya kepingin atau mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 detik. Nah, coba ya kan, semboyan kita dari SD kita kan ceria. Saya kepingin di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 detik. Nah, silakan Bapak Ibu bisa duduk berhadapan, ya, menghadap namanya. Oke, ayo Bapak Ibu, ayo. Bicara sama pacar, Bunita sama Bu. Nah, buana, ayo coba lihat matanya, bukan wajah. Ayo mas. Jangan lihat mulutnya, nanti tersenyum. Ayo coba. Iya. Ya, kita mulai ya. Oke, saya hitung dari 1, 2, mulai. Ya mas. Iya, tepuk tangan ya, semuanya tepuk tangan. Oke, iya, memang tujuan saya untuk pagi hari ini biar Bapak Ibu mengawali kegiatan pada hari ini dengan senyuman, ya, karena memang perlu motivasi diri untuk bekerja, kita harus tersenyum terlebih dahulu mengawalinya. Baik, Mbak, Ibu bisa dilanjut. Nah, sebelum kita mulai ya juga saya akan kesepakatan forum diseminasi ini. Nah, di sini saya beberapa sudah menulis kalimat pemalinnya. Ini ya kesepakatan yang nanti kita sepakati. Yang pertama, menghargai siapapun.
kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Nah, apakah ada tambahan untuk kesepakatan kita hari ini? Cukup? Iya. Kalau cukup, berarti kita bisa mulai untuk ini konsep budaya positif yang akan saya sampaikan ada beberapa yang di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, dan kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebersihan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita langsung untuk paradigma pembelajaran, paradigma baru tentang pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu sudah atau pernah membedakan antara pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang? Bapak Ibu pernah nggak membandingkan apakah ada perubahan? Bunita, bagaimana? Banyak perubahan. Berikan satu contoh aja, Bu. Apa perubahan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang? Satu saja. Teknologi, yang kedua sekarang pusat ada murid. Iya, betul sekali. Yang pertama itu perkembangan zaman sekarang itu menggunakan teknologi, ya, dan yang kedua itu pendidikan berpusat pada anak. Ya, zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu memang pendidikan, apalagi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu ya itu harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu artinya kodrat alam dan kodrat zaman? Itu kita harus sesuaikan dengan lingkungan hidup, lingkungan sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Contoh, ketika kita menyusun pembelajaran di lingkungan pantai dan di lingkungan pegunungan akan berbeda di situ. Nah, maksudnya seperti itu kodrat alamnya. Kemudian dan zaman ini, nah, bahwa perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri lagi, ya. Anak-anak sekarang penggunaan teknologi sudah sangat besar sekali di situ. Nah, kemudian pendidikan berpihak pada anak. Nah, zaman dahulu pendidikan itu masih pada pusat pada guru. Nah, sekarang paradigma baru ini pendidikan berpihak pada anak. Semua muara rencana pembelajaran program sekolah itu muaranya untuk pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga itu tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, di sini berbeda sekali ya dengan paradigma yang lama itu. Tujuan pendidikan itu menuntun. Jadi guru itu bukan menuntut, tapi menuntut. Ibaratkan seperti diibaratkan ya sebagai petani. Petani itu menanam jagung, maka yang tumbuh itu adalah jagung. Jadi sesuai dengan kodratnya anak, jagung ya tumbuhnya dengan jagung. Tugasnya guru hanya merawat, menuntun saja di situ. Kemudian, nah, pendidikan dipekerti pada anak ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di sini perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Kemudian, nah, disiplin positif. Siapa yang tahu disiplin positif itu apa? Ayo.
Disiplin positif itu apa? Bapak Ibu guru, apa kira-kira disiplin positif itu? Melakukan kegiatan positif. Contohnya apa kira-kira itu? Datang ke sekolah tepat waktu. Betul sekali. Datang ke sekolah tepat waktu itu adalah salah satu contoh dari disiplin positif. Nah, disiplin positif itu ini. Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplin, yang artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa melalui imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, ini seperti guru ya, kita tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan untuk disiplin ini mengarahkan perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang pada pelajar profil Pancasila. Nah, ini ada 6 ya untuk nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, oke. Jadi apabila murid atau masih berperilaku tidak sesuai dengan disiplin positif, pastinya ada alasannya ya. Jadi ketika kita menjadi guru, ada anak-anak yang masih kurang tertib dalam di kelas atau apa. Nah, itu bukan karena anak itu nakal, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tahu tidak bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia itu kira-kira sama atau berbeda? Ya. Sama berbeda. Ya. Kebutuhannya Bu Santi sama dengan Bu Ana? Berbeda. Ya, tentunya berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu berbeda. Ya, Bu. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Itu ada 5 kalau tidak salah. Nah, di sini yang pertama bertahan hidup. Jadi anak kalau nakal di sekolah itu, dia kadang meminta makanan ke temannya itu bukan karena dia itu nakal, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu satu kebutuhan bertahan hidup. Dia tidak punya perutnya itu lapar, maka dia secara otomatis dia akan melakukan bertahan hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima. Ini ya, rasa pengen diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima ini. Kemudian, penguasaan. Apa itu contohnya? Yaitu dengan harga diri. Biasanya kepingin dia dihargai. Kadang kan anak sampai dibela-belain dia berantem karena dia membela harga dirinya. Membela harga diri ini termasuk kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan.
yang ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ingin diakui dan didengar. Nah, jadi guru sebagai guru kita harus bisa tahu kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesenangan. Ada anak kan rame, dia pengen rame, bermain sendiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhannya. Ketika tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan seperti itu. Nah, bermain, humor, antusiasme atau tertawa di dalam mana saja, bahkan di dalam kelas pun, ketika di dalam kelas pun itu tidak situasinya tidak kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari kesenangannya seperti itu. Kemudian, nah, kebebasan juga ini juga mencakup dalam kebutuhan manusia, bahwa ada anak disuruh, kamu ayo kerjakan, saya tidak mau Pak, saya kepingin keluar saja, saya kepingin. Nah, ini adalah bentuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia yang dalam kebebasan ini. Jadi kadang kita sebagai guru kita masih, kamu kok seperti itu apa? Nah, ketika kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia, kita akan tahu bahwa manusia itu perlu memenuhi kebutuhan manusia itu. Nah, apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka anak ini akan berkembang dengan baik di situ. Dan sebaliknya, apabila kebutuhan murid yang tidak terpenuhi, ini akan memunculkan emosi negatif di situ. Ya, Bapak Ibu, dan menjadi bosan, sedih, kecewa, sehingga dapat berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai itu, seperti itu. Nah, di sini coba untuk melihat pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada kalimat yang mencerminkan dari salah satu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nanti ini masuk yang mana ya Bapak Ibu ya? Coba dilihat. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi? Kira-kira ada bertahan hidup, atau kasih sayang, atau kesenangan, atau kebebasan, atau penguasaan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan. Ya. Jadi nah ya, kebebasan. Lanjut. Nah, ini ada lagi. Aku hebat kan bisa membuat karya ini. Ini termasuk apa? Jenis kebutuhan dasar manusia yang masuk apa ini? Penguasaan. Nah, jadi paham ya Bapak Ibu untuk hal yang ini. Nah, jadi murid itu pun perlu dikasih motivasi. Ya, kita sebagai guru itu harus memberikan motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kira-kira tahu nggak apa bedanya Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik? Ada yang tahu? Kalau ekstrinsik itu dari luar, iya benar. Kalau intrinsik itu dari dalam. Ya, biasanya motivasi ekstrinsik ini dilakukan karena beberapa hal. Nah, ini dia itu karena ada peraturan, sehingga dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia terus melakukan dia mendapatkan motivasi secara intrinsik dari luar karena ada peraturan, maka dia berbuat baik seperti itu. Kemudian juga ada karena penghargaan atau imbalan. Ya, ada anak mendapatkan hadiah, saya termotivasi. Nah, itu termasuk di dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan intrinsik itu yaitu timbul dari dirinya sendiri. Nah, ini yang paling harus kita tumbuhkan kesadaran anak sendiri-sendiri. Ya, nah ini
ada pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju kira-kira. Saya ingin Bapak Ibu nanti Pak menulis setuju atau tidak setuju. Setuju. Sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak setuju? Setuju ya? Ya setuju. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Nah, ini kadang kita itu membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama. Nah, kira-kira hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama atau tidak, Bapak Ibu? Sama tidak? Tidak ya? Nah, kira-kira hukuman apa kalau Bapak Ibu tahu apa? Hukuman apa itu? Hukuman adalah apa kira-kira? Melanggar peraturan. Nah, hukuman ini ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bisa dikatakan hukuman. Nah, ini terjadi tidak terencana secara tiba-tiba. Biasanya ini secara guru itu memberikan hukuman secara spontan. Ya anak datang terlambat, kamu pusat seperti itu. Jadi anak pun tidak tahu apa yang akan diberikan. Itu yang namanya hukuman yang bersifat satu arah dari guru biasanya, dari orang yang memberikan hukuman. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, dan berupa hukuman fisik, lari di lapangan, push up biasanya, ya berdiri. Ini paradigma lama ini masih ya menerapkan hukuman seperti itu. Nah sekarang kan konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Melanggar kesepakatan. Melanggar kesepakatan, betul Bapak. Ya, jadi konsekuensi adalah ini ciri-cirinya konsekuensi. Biasanya terencana. Jadi kita sudah mempunyai peraturan dan kemudian kita dilanggar. Nah itu biasanya ada terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi nanti diingatkan kenapa kamu seperti ini, konsekuensinya apa. Nah seperti itu. Jika kita menumpahkan makanan di kelas anak-anak dengan tidak sengaja, maka konsekuensinya apa? Yang membersihkan secara tidak langsung seperti itu. Nah itu perbedaannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia harus membersihkan seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Nah ini bagaimana ini, kita sudah membuat peraturan tapi kamu tetap melanggar, bagaimana konsekuensinya. Nah itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Dan untuk restitusi ini, nah ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bedanya karena konsekuensi, ya restitusi ini dia pendekatan melalui restitusi ini dengan mengajak anak untuk mendiskusi perilakunya, apakah apa yang kamu lakukan hari ini apakah itu benar sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak. Jika itu salah, bagaimana solusinya. Nah itu restitusi itu seperti itu ya. Jadi mengajak murid untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini apakah hukuman atau konsekuensi jika ada lari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali karena terlambat masuk sekolah? Kira-kira masalah apa Bapak Ibu? Masuk hukuman. Karena hukuman apa? Karena secara fisik dia satu arah.
Ketika anak disuruh, berarti anak tidak tahu ini bagaimana, ya, apa yang harus dilakukan. Maka ini masuk di hukuman. Kemudian dua, nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak mengerjakan PR, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Masuk konsekuensi. Iya, betul. Nah ini perlu saya sampaikan. Ini ketika saya mendapatkan materi ini ternyata seperti ini Bapak Ibu. Saya ulangi ke Bapak Ibu seperti ini. Dihukum oleh penghargaan. Kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berarti sama dengan hukuman. Tuh. Ya, ini hal yang baru ini ya. Berarti penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ternyata setelah diteliti bahwa pemberian penghargaan itu termasuk adalah hukuman bagi anak itu dan teman-temannya. Kenapa seperti itu? Dampaknya apa? Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bagi anak tersebut itu akan tergantungan pada pemberian imbalan. Orang tidak imbalan, enggak benar. Nah di situ kemudian penghargaan tidak efektif karena satu dapat satu tidak. Di situ akan muncul dari hubungan siswa merusak hubungan siswa. Yo Pak, eksekutor CPI dia saja, yang lainnya tidak. Nah itu terjadi kecemburuan sosial tersebut. Ternyata seperti itu. Nah saya lihat kalau itu sudah mulai ya, ini sudah mulai saya ingin mengajak SBG. Saya jadi aja. Ada dua, hitam dan hijau. Yang hitam itu hadap ke utara, ya kan? Yang hijau itu hadap ke selatan. Nah, peraturannya gini, apabila saya menyebutkan warna hitam, maka yang hijau itu menepuk yang hitam menghindari. Tangannya ya bukan mukanya, ini nempuknya. Ya, oke siap? Tangannya gitu, tangannya seperti ini. Satu aja. Oke. Sedikit jauh udah apa? Oke, siap. Hijau. Ayo reaksinya mana? Berarti yang nempuk itu yang hitam, yang menghindar itu yang hijau. Di bawah. Iya. Pokoknya yang saya sebutkan itu harus menghindar. Hadiahnya nanti. Itu kan tadi hadiah sama dengan hukuman. Nah, oke siap, sekali lagi. Hijau. Ya sekali lagi. Hijau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali. Ya sudah benar ya suasananya. Kita lanjutkan. Nah ini perlu Bapak Ibu saya sampaikan. 5 kontrol guru, posisi kontrol guru ini kita harus belajar memang di sini. Setelah saya mendapatkan ini materi ini, jadi saya mengoreksi diri saya sendiri. Jadi saya ternyata masih banyak ya ilmu yang harus saya pelajari. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum yang pertama, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah untuk yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, yaitu kasih dulu.
Nah ini langsung aja dilempar dulu. Nah ini posisi kontrol yaitu sebagai pembuku. Nah, seorang pembuku biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal di sini, ya. Dampaknya pada murid marah dan membela atau bersifat agresif. Kamu itu salah, kamu itu bagaimana, kamu kurang atau bagaimana, atau push up. Jadi itu satu arah ya di situ. Nah ini berdampak pada murid, yaitu bisa marah, dia dendam, ya. Kalau biasanya kalau tingkat SMP SMA itu bisa agresif, anak-anak itu berani sama guru seperti itu. Nah ini posisi guru sebagai pembuku itu seperti itu. Dan untuk contohnya itu biasanya seperti ini. Kamu sudah datang terlambat, silakan sana belajar dari luar saja. Itu dari perkataan seperti itu murid-murid kadang anak-anak itu guru galak seperti itu, ya. Dia guru sebagai pembuku. Kemudian untuk posisi kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah guru ini kayak mempersalahkan, kamu kenapa anak, ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapakku. Kamu orang sakit, gue datang jadi di sekolah kamu gak belajar, kamu sakit, bapak ibu di rumah bekerja seperti ini. Nah itu contoh dari guru yang posisinya membuat rasa bersalah. Nah contohnya kata-katanya seperti ini sudah berapa kali ibu harus memberitahukan agar tidak terlambat, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu secara psikis anak itu diajak untuk dia selalu bersalah, ya, beranggapan seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman. Nah ini posisi sebagai teman, ini menjalin hubungan baik antara guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampaknya positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi ketergantungan. Biasanya harus cocok kalau gurunya, Pak ini benar sejak omongan gitu. Nah itu tergantung. Nah negatifnya seperti itu. Jadi ya, jadi ini sudah baik dari posisi ini, tapi ada efeknya negatif, ketergantungan pada guru. Satu, jika cocok dengan satu guru tersebut, itu posisi guru sebagai teman. Kemudian lanjutnya, nah sini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah sama, pemantau berarti mengawasi dia. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, posisi ini contohnya seperti, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah tahu peraturannya, kenapa masih terlambat? Nah, jadi dia hanya memantau, mengawasi, ya, tentang apa peraturan yang di sekolah dan apa yang dilakukan anak itu. Jadi guru hanya seperti itu. Nah ini biasanya dengan kata-kata seperti, kamu sudah datang telat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi ada peraturan dibenturkan, kamu tahu konsekuensinya. Seperti itu. Setelah ini jangan diulangi lagi ya, kamu bisa datang lebih awal agar tidak terlambat. Nah, di situ, ya, ini sebagai pemantau. Nah, ini sebagai manajer. Nah,
Guru sebagai manajer ini, di posisi ini guru yang paling disarankan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Karena apa? Nah, posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian dalam posisi kontrol manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebelum ada perilaku anak ini, kita sudah membuat kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak. Ini sebagai manajer sini. Nah, setelah terjadi atau tercipta konsekuensinya peraturan ya guru dengan anak, nah ini guru mengajak anak untuk menganalisa perbuatan kamu hari ini, kamu apa saja yang kamu lakukan, kenapa kamu bisa terlambat, alasannya bagaimana, terus apakah perilaku tersebut itu melanggar dengan kesepakatan kelas atau tidak. Jika melanggar, bagaimana solusimu nanti ke depannya? Apakah akan diulangi lagi atau tidak? Jika tidak, bagaimana kalian bisa mengatasi seperti ini? Nah, manajer itu dia mengajak murid untuk memecahkan atau menemukan solusinya biar tidak terulangi lagi seperti itu. Nah, ini bisa berupa contoh dari perkataan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan yang telah kamu lakukan? Kemudian apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu ya, jadi ada 5 kontrol, posisi kontrol dulu. Yang pertama yaitu pembentuk, membuat rasa bersalah, ya seperti teman, seperti pemantau dan sebagainya. Kira-kira saya mau dalam hati Bapak Ibu renungkan apa yang sudah kita selama ini kita laksanakan sebagai guru. Posisi kita sebagai guru sudah masuk yang mana? Baik. Nah, posisi ini Ibu kira-kira sudah masuk yang mana? Atau masih dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sudah menjadi teman, atau memantau, atau manajer? Kira-kira masuk yang mana Ibu? Kalau menghukum, nah untuk saat ini, mulai hari ini kita ubah ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kita menjadi teman, pemantau, atau yang disarankan sebagai manajer. Jadi untuk menghukum, membuat rasa bersalah mulai sekarang kita hindari. Ya, setelah kita tahu bahwa posisi kontrol dulu itu ada di rumah, di situ. Nah, ini ada video tentang bagaimana contoh untuk memperjelas. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyimak biar lebih jelas untuk perbedaan 5 posisi kontrol ini. Bukan. Nah, yang ini Pak. Nah, itu. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi
4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu unit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Dari tahu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya begini susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya.
Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, dari video tadi mungkin lebih jelas ya Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol guru ya. Nah ini ada latihan, ini ada soal Bapak Ibu untuk mengelompokkan kemana ya posisi kontrolnya. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk mana Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana ini? Penghukum, sebagai teman, merasa bersalah, atau manajer? Penghukum. Ya, coba kita lihat betul atau tidak. Iya, sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan begini Ibu. Itu masalah apa? Sebagai teman. Nah, di dalam menerapkan apa pembelajaran yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru itu sebagai manajer, biasanya ini kita libatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Untuk bisa kita menjalankan posisi tersebut, kita harus melakukan keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak itu keyakinan kelas apa peraturan kelas? Apa? Keyakinan kelas. Nah, yuk kita penuhi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada perbedaannya, ya, Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini, ya, jadi keyakinan kelas ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara guru, kemudian murid, ya, tentang perilaku, tentang apa yang akan dilakukan dalam kegiatan kedepannya. Seperti itu. Keyakinan kelas merupakan hasil mufakat bersama tentang keyakinan kelas yang dibuat serta apa konsekuensinya yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Nah, jadi ini sudah disepakati. Jadi antara guru dan murid. Nah itu yang namanya keyakinan kelas. Tetapi untuk peraturan kelas ini beda. Kalau peraturan kelas ini yang membuat bukannya satu, yaitu guru. Di situ biasanya. Ya, peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak yaitu guru tanpa adanya konsekuensi bersama, sehingga reward atau punishment yang
diterima merupakan suatu arahan sebagai imbas dari aturan yang diterapkan sepihak oleh guru. Nah, seperti itu antara perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, bagaimana caranya kita membuatnya? Yang pertama itu berupa pertanyaan universal. Ya, kita apa yang kesepakatan apa yang harus kita lakukan seperti apa, seperti itu ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, ya, pernyataan positif. Ingat, kalau kita membuat kalimat, usahakan kalimat positif. Kalau kalimat, contohnya kalimat positif bagaimana Bu? Bu Ana? Yo, satu berikan contoh kalimat positif yang baik untuk anak. Nah. Apa? Ya, dalam kelas datang tepat waktu. Kalau kalimat negatifnya apa? Jangan terlambat. Ya itu. Jadi gunakan kalimat positif, datang tepat waktu, buang sampah di tempat sampah. Seperti itu kalimat pernyataan positif. Kemudian kalimatnya pendek dan mudah diingat. Selanjutnya sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir semua terlibat dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, adanya keyakinan kelas ini guru dapat menghindari perilaku pembungkuk murid dan memudahkan guru untuk menerapkan restitusi sebagai posisi manajer. Nah itu, kalau ada kesepakatan keyakinan kelas, maka akan kita mudah untuk menerapkan restitusi sebagai manajer. Nah, apa pengertian restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini restitusi itu seperti itu. Nah, ada tahapannya dalam melaksanakan restitusi itu, ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas ini dengan perkataan seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan serupa. Perbuatan salah itu wajar, anak. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar atau yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berharap merasa begitu. Ya, dari stabilan ini membuat anak nyaman dulu. Ya, tahapnya membuat anak nyaman dulu bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan dirinya sendiri, orang lain pun sama. Nah, mulai dari itu, maka selanjutnya dengan memvalidasi tindakan yang salah, saya pasti kamu pasti ada alasannya ketika berbuat seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, maka diharapkan anak mau bercerita di situ. Nah, perkataannya seperti ini: kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kalau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, di situ. Untuk yang selanjutnya, tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita baru kita mengaitkan dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas kita seperti itu, Bapak Ibu? Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa yang kelas kita ideal menurut kamu? Nah, ini kita tanya kesepakatan apa yang kita sudah pernah kita lakukan seperti itu. Nah, ini ada contoh restitusi yang pernah saya buat, Bapak Ibu. Ini bisa buat referensi Bapak Ibu nanti. Ya,
Ini sedikit aja. Nah. Jadi itu restitusi yang pernah saya lakukan di kelas 5 ya, Bapak Ibu. Nah, ini dalam membangun budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik serta berkesinambungan antara seluruh warga sekolah, baik guru, rekan sejawat dan kepala sekolah, sehingga budaya positif dapat menjadi suatu kebiasaan yang tertanam secara berkelanjutan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan atau saya tularkan ke Bapak Ibu tentang budaya positif. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke acara. Terima kasih. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Moni Pamungkas SPD. Ke acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Bisa kita langsung ya, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu guru atau ada yang ingin memberikan tanggapan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Moni. Terima kasih. Pertanyaan saja, singkat saja. Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Untuk saya mampu di kelas 1. Untuk kelas 1 kan bentuk pendekatan dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan adalah jika ada salah satu anak yang manja dari seiring hubungan, itu kontrol yang bagaimana yang bisa saya terapkan, karena
dari 5 kapal guru tadi 1 sampai dengan 5 kok belum bisa saya laksanakan, atau mungkin ada kolaborasi atau ada pemikiran dari Pak Moni dan pengalamannya mohon bisa di sharing di sini. Terima kasih. Bagus Pak. Ini sebenarnya pertanyaan ini pernah saya tanyakan ke hasil saya ketika materi ini disampaikan. Jadi saya seperti ini, nah, sama lah. Jadi apakah semua kontrol guru itu bisa diterapkan, restitusi itu bisa diterapkan ke semua anak, kan seperti itu. Nah ternyata itu ada beberapa yang hal bahwa untuk mencapai tahap tersebut itu kita perlu berkolaborasi terlebih dahulu. Ketika posisi itu tidak bisa langsung ya ingat, jadi kebutuhan anak-anak kan berbeda-beda itu. Kadang ada anak sih di kita sebagai kontrol guru manager kita tanya menggunakan metode restitusi, langsung cerita, Pak gini, kenapa kamu saja seperti ini. Tetapi ada anak yang manja tadi. Nah itu perlu pendekatan dulu ya. Perlu pendekatan dulu, di los di mong dulu, baru kita masuk ke situ. Nah baru masuk ke kontrol dulu sebagai manajer. Seperti itu. Jadi teman dulu saya dimomong saya memang seperti itu. Jadi kalau kekurangan restitusi itu jangka waktunya tidak sama. Ada kan anak bapak ya, sing tukaran kan dia berantem, terus kita dudukan. Kita menggunakan posisi guru sebagai manajer, kita menggunakan metode restitusi. Ada sing gampang, ya. Kenapa kamu berkelahi? Dia langsung masuk. Saya seperti ini Pak, seperti ini. Ada anak malah ditanya nangis. Nah itu kita perlu masuk. Kita stabilkan dulu, anak ngomong dulu atau dibiarkan dulu. Nanti hatinya sudah mereda, baru anak dipanggil, kita masuk di posisi manajer. Kita terapkan restitusi. Nah itu ya Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan tanggapannya atas materi yang disampaikan oleh Bapak Monik SPD. Rangkaian dari rangkaian kita lalui pada acara hari ini, sampainya kita pada acara penutup. Saya sebagai pembawa acara berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir dan mohon maaf atas segala kesalahan selama acara ini. Pada akhirnya kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di lain waktu. Salam berbahagia. Assalamualaikum